Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin pemirsa AB TV dimanapun Anda berada, Allah telah menyebutkan dalam Quran surah Ali Imran yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Al-ayah. Yang maknanya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu semua kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Hadirin rahimakumullah. Lantas takwa seperti apa yang dijelaskan dalam Al-Quran? Sayyidina Ali telah menjelaskan bahwa takwa yang sebenar-benarnya takwa terbagi dalam beberapa hal. Pertama adalah mereka yang takut kepada Allah. Tapi jangan diartikan takut kepada Allah sama dengan kita takut kepada binatang buas. Kalau ada anjing, kita takutnya sambil berlari. Tapi ketika kita takut kepada Allah, kita meyakini adanya Allah, kita meyakini adanya keagungan-keagungan Allah, sehingga yang terjadi apa hadirin? Kita tidak akan berani untuk menjalankan maksiat-maksiat, karena kita yakin diawasi kamera 24 jam yang sangat ketat, dijaga oleh 2 malaikat. Maka mau nyolong, pikir-pikir dulu. Mau bunuh orang, pikir-pikir dulu. Mau selingkuh, pikir-pikir dulu. Apakah yang dilakukan akan menjadi baik? Apakah yang dilakukan akan membawa kita ke dampak yang lebih baik? Atau kita malah terjerumus dalam lembah kemaksiatan? Maka dengan kita takut kepada Allah, kita akan terhindar dari apa yang telah saya sebutkan tadi. Yang kedua, setelah kita takut, maka kita bersyukur atas apapun yang telah diberikan Allah kepada kita. Karena hadirin, urip niku sawang sinawang. Ada yang sebagai penjahit melihat petani, enak yo uripmu, ora usah tetek mancal, ora usah tuku benang, ora usah tuku jarum, ora usah tuku beras. Kemudian petani menjawab, yo enak uripmu, wong aku kudu panas-panasan, kudu macul, kudu tangi wengi. Maka dari itu kita bersyukur dengan keadaan kita, karena ibadah yang kita lakukan sesuai dengan profesi kita, semuanya kembali kepada niat kita. Takwa ketika dihadapkan dengan niat, maka itu semua menjadi mi'rajul qalbi. Apa itu? Sambungnya hati kita kepada Allah. We must trust that
all of the knowledge in the world is from our God. If we Muslim, we must trust that all of them is from Allah. Jadi, semua disiplin ilmu yang ada di dunia ini adalah milik Tuhan kita. Dan kita adalah seorang Muslim yang harus meyakini bahwa apapun, ilmu apapun yang ada di dunia ini adalah miliknya Allah semata. Maka hadirin, yang jadi dokter, jangan menghina tukang beca. Yang tukang beca, jangan minder sama yang guru. Yang guru, jangan minder sama kameramen, dan lain sebagainya. Maka hadirin, kita bisa menempatkan diri kita, bisa memposisikan diri kita untuk selalu bersyukur atas apa yang kita miliki. Caranya bagaimana? Dengan udin, usaha. Usaha yang kita lakukan akan membawa perubahan. Usaha tanpa doa bohong, doa tanpa usaha sombong. Kalau kita hanya bekerja saja tanpa kita meminta pertolongan Allah, maka sombonglah kita. Apalah daya kita yang kecil ini dengan Allah yang maha segalanya. Maka di momen bulan Ramadan ini kita perbanyak doa, tingkatkan keimanan, dan udin, doa. Doa di sini akan mendorong kita, mendorong doa-doa kita, harapan-harapan kita, keinginan kita. Ada yang berdoa jadi dokter, boleh. Dokter yang pinter, yang bisa mengobati orang-orang yang sakit. Ketika orang sakit tersebut sembuh, maka sang dokter mendapatkan pahala. Ketika orang yang sakit itu bisa ibadah lagi, bisa mencari nafkah lagi, maka kita bayangkan berapa banyak pahala yang dimiliki oleh sang dokter. Iman. Kita harus mempunyai keimanan, kita mempunyai kepercayaan bahwa apapun yang kita lakukan di dunia akan mendapatkan balasan ketika di akhirat. Karena apa hadirin? Banyak orang sekarang yang semaunya sendiri melakukan tindakan kriminal, melakukan tindakan kejahatan, perselingkuhan, pembunuhan, perkelahian di mana-mana. Maka norma. Dengan adanya norma, dengan adanya nilai-nilai agama, maka yang terjadi adalah hidup kita akan diatur. Hidup kita akan mempunyai lintasan. Hidup kita tidak hanya untuk bekerja saja, tidak hanya untuk mencari cuan saja, tetapi semuanya itu kita niatkan untuk beribadah kepada Allah, meningkatkan takwa kepada Allah, takwa yang sebenar-benarnya takwa. Hadirin rahimakumullah. Dulu ada sang kiai memberikan tugas kepada 3 santrinya. Masing-masing santri diberikan uang 10.000. Kemudian apa yang dilakukan? Santri pertama pergi untuk membeli kapas dengan uang 10.000. Karena sang kiai berpesan, dengan uang 10.000 ini, kamu harus bisa memenuhi 1 ruangan ini. Lalu, sang santri pertama membeli sebuah kapas. Dia berpikir bahwa dengan kapas itu, ketika saya hamburkan, maka bisa memenuhi 1 ruangan. Kemudian, santri kedua membeli jerami. Ternyata gagal juga.
Dan santri ketiga dengan uang 10.000 menyedekahkan uangnya 8.000, tinggal 2.000 dia belikan sebuah lilin. Lalu lilin itu dinyalakan dan jawabannya adalah cahaya. Jadi benda yang bisa memenuhi satu ruangan adalah cahaya. Karena takzimnya kepada sang kiai, karena ketakutannya kepada Allah, karena ketakwaannya, maka Allah berikan ilmu kepada santri ini untuk menentukan pilihannya pada lilin. Hadirin rahimakumullah, semoga yang sedikit bisa bermanfaat. Usyikum wa nafsi bitaqwallah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.